langkah berikutnya setelah kita memahami gambar, kita akan coba satu-satu komponen yang akan kita pakai dalam rangkaian model itu. Yang pertama adalah MCB. Untuk MCB di sini kita sudah familiar dengan fungsi MCB. Di sini fungsinya adalah untuk memutuskan rangkaian dari fungsi cut. Jadi fungsi utama adalah pengaman, fungsi cut dan beban lebih. Jadi beban lebih di sini kalau kita memakai MCB yang ini kemampuannya adalah maksimal adalah 2 ampere. Jadi kalau pemakaian di bawah 2 ampere dia akan posisi tidak berusaha untuk memutuskan. Kita pastikan fungsinya untuk kontaknya. Dengan multitester kita bisa pastikan bahwa kontak antara kontak input dan output dari MCB itu terhubung ketika kita posisikan dan terputus ketika kita off-kan. Yang komponen kedua adalah upload. Jadi kalau upload di sini kita yang perlu dipahami upload adalah sebuah alat pengaman beban lebih yang ada pada posisi rangkaian utama. Jadi yang kita anggap rangkaian utama adalah ini yang berhubungan dengan rangkaian utama. Ini adalah terminal utamanya yang langsung nanti berhubungan dengan rangkaian utama di beban, sedangkan ini adalah kontak bantunya. Itu di sini bisa kita perhatikan. Di sini ada 4 terminal kontak bantu. Ini sebenarnya ada simbolnya, mungkin kurang jelas. Nanti kita bisa pastikan dengan memakai multitester. Jadi kontak yang ada itu adalah dua kontak bantu, terminal utama 3. Bagiannya selanjutnya di sini ada settingan. Setting ini artinya kita menentukan batasan berapa yang akan kita tentukan berdasarkan dengan beban yang ada di rangkaian beban rangkaian utama. Selanjutnya di sini adalah tombol trip. Ini kita posisinya adalah untuk kita akan mencoba kontak bantunya. Kita bisa kan ini dia akan memaksa fungsi pada sisi kontak bantu tanpa indikasi dari rangkaian utama. Jika ingin menormalkan kembali kita tekan tombol reset. Setelah di sini kita akan coba kita akan ukur kontaknya, memastikan hubungannya. Dengan multitester kita akan memastikan bahwa kontak ini benar-benar berfungsi atau tidak. Ini di sini yang di sisi atas adalah kontak NC. Kontak NC di sini kalau posisi upload bekerja, dia harusnya terbuka ketika terjadi gangguan. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kedua adalah sisi bawah. Ini adalah kontak NO. Kontak NO yang ketika posisi tidak bekerja dia terbuka posisi normal. Ketika bekerja trip dia terhubung. Jadi untuk membalikannya kita tekan tombol reset. Sedangkan ini adalah kontak-kontak utama di sini, kontak utamanya masing-masing sisi di sini, sisi atas dan bawah, sisi input dan outputnya terhubung secara langsung. Jadi terhubung secara langsung di sini adalah karena ini bukan kontak, tapi ini merupakan terminal saja.
terminal yang akan dihubungkan oleh sebuah bimetal di dalamnya untuk sebagai pengindra apabila terjadi beban lebih pada rangkaian utama. Kita bisa lihat di dalamnya seperti apa tuh sebenarnya di dalam overload itu sendiri. Nah, di dalam overload itu ini yang disampaikan bahwa di dalam overload itu cara kerjanya ketika terjadi beban lebih yang dirasakan oleh rangkaian utama, ini kontak utamanya, terminal utama ini akan mengalir ke sini. Adanya sebuah bimetal, sini ada dua bimetal antara pas 1 dan pas 3 yang akan bekerja, akan memuai ketika terjadi sampai batasan settingannya, dia akan mulai bergerak ke sini. Nah, di sini bisa diperhatikan di sini ketika dia sudah memuai akan menekan tuas ini. Jadi antara terminal utama, kontak utama dengan kontak bantu itu tidak terhubung secara elektrik, dia terhubung secara mekanis. Mekanisnya mana? Ini mekanisnya, tuas yang di bawah ini. Kita kembalikan, kita reset. Jadi kita ulang ketika terjadi beban lebih itu yang dianggap beban lebih ketika beban yang mengalir melebihi settingan yang ada, sehingga bimetal di sini mulai memuai, akan perlahan-lahan memuai ke sini, menekan tuas, sehingga akan memaksa kontak bantu berubah. Ini tandanya kontak bantu berubah. Di sini ada kontak NONC nya di bawah, di dalam sini. Jika ketika sudah berubah seperti ini, otomatis di kontak ini salah satu contohnya adalah kontak NC itu tidak akan terhubung. Ini yang kita tes tadi. Jadi untuk mengembalikan posisi awal harus kita reset seperti itu. Jadi di sini hubungannya adalah karena adanya tuas penekan yang akan memaksa kontak bantu berubah. Untuk overload sebenarnya seperti ini. Jadi untuk overload pembahasannya itu untuk cara ngetes kontak-kontaknya serta melihat cara kerja dalamnya seperti itu. Selanjutnya adalah kita bicarakan tombol tadi. Tombol adalah ini, yang kita pakai adalah tombol satu kontak ini bisa kita lihat di sini. Di sini akan ada, nah kelihatan di sini timbul kontak jenis NC, ada keterangan NC, ada nomornya 2122. Jadi sisi inputnya kita anggap sebagai 21, in outputnya 22. Jadi ini akan dengan jenis kontak NC seperti ini, artinya kontak akan posisi normalnya diam, terhubung. Kita buktikan, kita pakai multitester. Apa benar di sini kontak antara kontak sisi input dan output itu terhubung secara ini kontaknya. Nah, di sini kontak yang ada ini, kontak ini adalah kontak jenis NC. Jadi ketika kita tekan, dia terhubung, ketika ditekan akan terputus seperti itu. Ini jenis kontak NC. Yang berikutnya adalah jenis kontak tombol NO, yang tombol hijau. Di sini kita bisa lihat tombolnya, simbol yang ada adalah jenisnya jenis terbuka. Di sini kalau kita mau ke ini kelihatan di sini ada angka 1314, sisi inputnya adalah 13, outputnya adalah 16, ada keterangan NO dengan simbol kontak posisi terbuka. Jadi kita pahami di sini jenis tombol ini adalah jenis tombol yang kontaknya jadinya NO. NO artinya di sini posisi normalnya terbuka, tanpa kita tekan dia harusnya tidak terhubung.
seperti ini. Jadi tidak ada hubungan ketika tombol kita diamkan dan harusnya terhubung ketika posisi tombol kita tekan. Oke, baik, di sini untuk tombol NO dan NC. Yang selanjutnya tentang tombol double kontak. Tombol double kontak ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua jenis tombol, dua kontaknya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya di dalam ini ada dua jenis kontak. Jadi kalau kita pahami di sini antara terminal ini, sisi atas ini ada keterangan NC, bawahnya ada keterangan NO. Jadi artinya di sini kita bisa artikan dilihat dari plat di sini, kita lihat plat itu akan mulai bergerak kalau kita perhatikan sisi 1 dan sisi 2 ini ketika diam ada yang terhubung oleh plat ini yang posisi atas ini. Sedangkan yang bawah ini kan posisi platnya di terminalnya posisi ngambang, ini plat yang kedua. Kita tekan dia terhubung, jadi antara ini dan ini terhubung, ini dan ini terputus. Jadi dalam satu gerakan itu terjadi dua kejadian. Kejadian pertama adalah membuka yang di kontak NC dan menghubungkan kontak NO yang di bawahnya. Jadi hubungannya kalau kita di sini adalah kontak NC adalah ini dengan ini saja, NO nya adalah ini dan ini. Kita coba pastikan dengan multitester. Ini kontak yang kita posisikan bawah, nah yang kita anggap tadi NO sesuai dengan simbolnya, dengan gambaran itu kita tekan. Oke, jadi kita artikan di sini bahwa kontak bawah itu adalah kontak yang posisinya terhubung ketika kita tekan. Satunya lagi yang atas, ini adalah kontak jenis NC yang ketika kita diamkan dia terhubung, ketika kita tekan dia terputus selama ditekan untuk kontak NC. Jadi untuk yang kedua ini sama dengan warna beda. Jadi kalau kita nanti akan memfungsikan double kontak ini fungsinya NO atau NC untuk tombol stop atau start, kita tinggal menentukan mana yang kita pakai aja. Kalau kita pakai tombol stop berarti yang atas, yang start ada yang bawah. Ada fungsi-fungsi nanti lainnya di rangkaian yang lain akan kita sampaikan. Yang terakhir adalah tentang overload kontaktor. Kontaktor di sini ada dua bagian. Ini ada, kalau kita buka di sini kontaktor itu sebenarnya di dalamnya yang ada ini jenis kontaktor seperti ini. Di dalam kontaktor ini yang posisi bawah ini adalah yang dianggap sebagai kumparan. Ini kumparan lilitan kumparan yang terhubung antara sisi A1 dan A2. Jadi ketika ini dihubungkan ke sumber tegangan, di sini akan menjadi sebuah magnet, sehingga magnetnya ini akan memicu ini, menekan ini, menarik ini. Jadi ketika magnet jadi, ini besi ini akan tertarik ke bawah sehingga akan merubah kontak. Jadi ketika ini jadi magnet, ini ketika kerjanya dia posisinya turun seperti ini, berarti artinya dia ditarik oleh kemagnetan yang atas ini di sini. Jadi ketika dia diam, dia ditekan kembali oleh carry ini, dia kembali posisi awal. Ketika kerja dia turun ke bawah. Jadi kontak-kontaknya akan berubah ketika kemagnetan yang ada di kumparan itu terjadi di sisi A1 dan A2 di sini. Jadi kita bisa coba masing-masing. Di sini kalau kita tentukan untuk kumparan, bisa kita lihat di sini ada nilainya. Di sini terbaca berubah-ubah. Ada nilainya sekitar 597 ohm dan nilai tahanan di kumparan ini. Jadi kalau ketika kita dikasih sumber tegangan, kemagnetan akan terjadi di kumparan.
Selanjutnya akan kita coba di sini menentukan posisi kontaknya. Oke, kontak-kontak di sini yang ada di sini ada sini terbaca. Di sini ada 13 TL1, L2, L3 dan 21, ada keterangan NC. Jadi 13 ini adalah NO berhubung dengan di sini ada 14. Jadi antara kontak 13 itu terhubung cuma dengan 14, jadi sebagai kontak NO. L1 cuma terhubung di sini sisi input terhubung dengan T1, L2, T2, L3, T3. Ini merupakan kontak utamanya yang akan berhubungan dengan rangkaian 3 pas kalau kita memakai motor-motor dan untuk rangkaian beban lah. Sedangkan di sini yang kontak yang kelima ini adalah angka 21 dengan keterangan NC. NC itu terhubung dengan 22. Antara N21 dan 22 terhubung kontaknya posisinya adalah NC. Kita coba kita pastikan kontak-kontaknya. Jadi di sini kita mulai dari 14. Kita mulai dari sini dulu, dari NC. Ketika kita hubungkan ini NC, posisi di sini terbaca nilai tahanan berubah-ubah berjalan. Ini sebenarnya bisa kita, kalau ini artinya dia terhubung tetapi ada nilai-nilai R-nya, kemungkinan di sini kontaknya kurang sempurna. Jadi kita kerja kontak di sini untuk NC akan terputus saat kerja artinya turun di bawah. Ini itu untuk NC. Selanjutnya untuk yang kontak kita kontak bantu juga, kita bahas dulu kontak 13-14. Tidak reaksi, tidak terhubung. Apakah ini kontaknya atau sini tadi pas waktu membalikan dia kurang sempurna. Oke, di sini kita coba dulu aja yang di sini, yang kontak ke NO yang kedua, NO yang berhubungan dengan rangkaian utama, L1 dengan T1 kerja terhubung. Itu ada reaksi pada angkanya. Ini berarti di sini sebenarnya ada hubungannya. Oke, ketiga ini oke, terhubung. Terakhir ini kita pastikan tadi yang 13-14 ini dia nilainya terbaca, tapi untuk mengikat-ikatnya antara kontak satu saja ada nilai R nya. Ketika terlepas ya terbuka sama sekali. Oke, demikian untuk pembahasan masalah pengujian komponen. Terima kasih, kita akan lanjut nanti untuk bahasan selanjutnya.